Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya di hari ini, hari Jumat yang insya Allah penuh dengan berkah. Gimana, soleh-soleha udah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Udah mandi dan sarapan? Bagaimana dengan salat duhanya? Pasti semuanya sudah kan? Oke deh, soleh-solehah. Kalau begitu, karena semuanya sudah siap, langsung saja yuk kita lihat hari ini kita mau belajar apa ya, soleh-solehah? Oke, hari ini soleh-solehah kita akan masuk ke masih di subtema 7 di tema 7 ya. Kita masih di tema 7 dan masih di subtema 2 yaitu hewan di sekitarku, dan hari ini kita masuk ke pembelajaran yang ketiga ya. Nah, untuk hari ini materinya adalah ungkapan, pemberitahuan, dan mengurutkan bilangan. Nah, ya, adapun fokus pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia dan matematika. Untuk tujuan pembelajarannya, untuk bahasa Indonesia sendiri yaitu merinci ungkapan pemberitahuan kepada orang lain dengan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan. Lalu yang kedua, mengurutkan bilangan dua angka dari 40 sampai 99. Jadi soleh-soleha sebetulnya kalau untuk ungkapan pemberitahuan ini sudah ya, waktu itu kita pernah mempelajarinya, tapi hari ini ada yang berbeda nih dengan ungkapan pemberitahuannya. Kalau kemarin kan tentang memberikan informasi ya, tentang apa yang terjadi begitu ya, seperti ada yang kerja bakti begitu ya soleh-soleha. Nah, untuk hari ini kira-kira ungkapan pemberitahuannya seperti apa ya? Nah, begitu pula dengan mengurutkan bilangan ya. Ini juga sudah, soleh-soleha juga sudah pandai mengurutkan bilangan ya. Jadi hari ini kita akan mereview bagaimana caranya mengurutkan bilangan. Biasanya kalau mengurutkan bilangan itu pasti dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Jadi sudah siap soleh-soleha semua ya? Kalau begitu kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soleh-soleha. Sebentar. Ya. Kita akan awali dengan sebuah cerita ya, yaitu tentang pergi ke kebun binatang. Nah, siapa di sini soleh-soleha yang pernah pergi ke kebun binatang? Wah, pasti semuanya sudah pernah ya. Ada yang pernah ke Taman Safari mungkin ya, atau pernah ke Ragunan ya, atau mungkin ke kebun binatang yang lain ya. Nah, kebun binatang adalah tempat perlindungan hewan. Di kebun binatang kamu bisa melihat berbagai hewan. Di kebun binatang, hewan dirawat dan dijaga. Setiap jenis hewan memiliki tempat masing-masing. Ada tata tertib atau aturan di kebun binatang. Setiap pengunjung wajib menaati aturan. Aturan di kebun binatang biasanya tertulis pada papan pemberitahuan. Ya, nah jadi soleh-soleha, bagi yang pernah pergi ke kebun binatang atau pergi ke tempat umum lainnya ya, atau tempat wisata lainnya, pasti sudah tidak asing dengan papan pemberitahuan ya. Nah, biasanya nih soleh-soleha nih kalau misalnya awal-awal baru bisa baca ya, itu kayaknya semuanya mau dibaca gitu kan, termasuk dengan papan pemberitahuan yang mungkin soleh-soleha lihat di sekitar ya. Nah, di sini contohnya kalau kita pergi ke kebun binatang itu ada beberapa papan pemberitahuan. Ya, seperti apa papan pemberitahuannya? Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, atau di sini nih ada nih, dilarang memberi makanan sembarangan, begitu ya. Nah, ini termasuk papan-papan pemberitahuan ya. Jadi, apa sih pemberitahuan itu? Kalau kita ingat lagi ke materi sebelumnya, pemberitahuan itu ada yang bilang waktu itu berita, ya. Masih ingat ya? Ada yang bilang informasi waktu itu ya. Nah, jadi di sini juga pada papan pemberitahuan ini tertulis sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan begitu ya. Jadi kita diberitahu supaya kita tidak memberi makan sembarangan, supaya kita membuang sampah pada tempatnya, begitu ya, dan lain-lain.
Nah, sekarang soleh-soleha coba kembali amati gambar berikut ini ya. Nah, yang tadi kan ini mungkin agak kecil ya. Nah, ini sudah diperbesar. Di sini terlihat jelas ya situasi dari kebun binatang. Lalu tadi mungkin seperti yang sudah Bu Gina beritahu ya, di sini ada papan pemberitahuannya ya. Oke, sudah dilihat. Nah, ya. Dapatkah kamu menemukan papan pemberitahuan? Apa tulisan di papan tersebut? Nah, ini sudah ya. Tadi sudah Bu Gina kasih tahu ya bahwa papan pemberitahuannya yang mana? Ini ya, ada 2 nih. Coba kita lihat. Ya, ini tulisannya. Yang pertama adalah buanglah sampah pada tempatnya, dan yang kedua dilarang memberi makanan sembarangan. Ya, begitu ya, kurang lebih seperti itu ya tulisan di papan tersebut ya. Oke. Nah, jika soleh-soleha melihat papan pemberitahuan tersebut, apa yang akan soleh-soleha lakukan? Ketika misalnya soleh-soleha melihat ada papan bertuliskan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira apa yang akan soleh-soleha lakukan? Atau yang kedua, dilarang memberi makanan sembarangan. Nah, apa yang akan dilakukan? Tentu saja soleh-soleha harus mengikuti anjuran atau mengikuti aturan yang ada pada papan tersebut. Ya, ketika di suatu tempat ada anjuran buanglah sampah pada tempatnya, kalau soleh-soleha membuang sampah sembarangan, nah berarti soleh-soleha harus siap terkena sanksi. Ya, begitu ya. Atau misalnya dilarang memberi makanan sembarangan. Nah, kalau soleh-soleha ternyata memberi makanan sembarangan karena misalnya tidak apa namanya tidak menghiraukan atau tidak mempedulikan papan pemberitahuannya, nah soleh-soleha juga akan mendapatkan sanksi ya. Jadi soleh-soleha ketika melihat papan pemberitahuan itu harus melaksanakannya ya, karena itu kan termasuk tempat umum ya. Di tempat umum kita juga harus memiliki aturan-aturan. Jadi ingat ya, beberapa waktu lalu kalau soleh-soleha mungkin sempat lihat berita, ada seorang pengunjung kebun binatang yang memberikan makanan botol plastik ya kalau nggak salah ya ke kudanil ya. Nah, itu tidak boleh ditiru ya soleh-soleha, itu termasuk tindakan yang tidak menuruti gitu ya, tidak menuruti aturan dari tempat tersebut, dan lagi pula memberi makanan botol plastik kepada hewan sepertinya itu tindakan yang sangat jahat ya kepada makhluk hidup. Nah, itu tidak boleh ya soleh-soleha, jadi jangan ditiru. Nah, seperti itu contohnya ya kalau kita tidak menuruti aturan dari sebuah tempat ya soleh-soleha ya. Nah, di sekitar kita juga biasanya terdapat pada pemberitahuan, tapi mungkin papan pemberitahuannya tidak seperti yang ini ya. Kalau ini kan tulisan bentuknya. Ada juga yang bentuknya seperti ini, simbol ya. Jadi cuma ada tulisan begini aja, tulisan gambar maksudnya ya. Cuma ada gambar begini, 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 begini gitu kan ya. Nah, coba soleh-soleha dilihat-lihat 3 gambar ini, terus tanyain ya ke ayah bundanya, atau ke kakaknya, atau ke tantenya mungkin yang sekarang sedang ada di rumah, kira-kira apa sih arti dari tanda-tanda ini? Nah, ini termasuk papan pemberitahuan ya, atau mungkin kalau bahasa Inggris itu disebutnya sign gitu ya, sign atau tanda gitu. Nah, coba soleh-soleha ya, kira-kira tanyain ya ke ayah bundanya atau ke tantenya atau ke kakaknya atau siapa aja yang ada di rumah, apa sih arti dari ketiga tanda atau papan pemberitahuan ini. Bu Gina kasih bocoran ya, semua yang ada tanda merah di tengah ini artinya dilarang. Nah, ya itu bocorannya. Tapi dilarang apa ya? Silahkan soleh-soleha tanyakan ya. Nanti boleh jawabannya ditulis di buku tulis ya. Kira-kira ini dilarang apa? Nih Bu Gina kasih bocoran nih ya. Jadi semua yang di yang ada garis merah di tengah ini ya.
Nah, ini artinya dilarang. Tapi dilarang apa ya? Nah, biasanya ini juga sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya? Nanti tolong tanyakan ya dan tulis jawabannya di buku tulis ya. Oke, nah sekarang kita akan mengurutkan bilangan ya, soleh-soleha. Setelah tadi kita sudah membahas tentang kalimat pemberitahuan dan juga tanda-tanda pemberitahuan tadi ya. Nah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan. Nah, kalau soleh-soleha merasa lelah, merasa ingin istirahat dulu ya, boleh silahkan istirahat dulu 5-10 menit, minum dulu, boleh ngemil-ngemil dulu ya. Lalu nanti kembali lagi ke sini, lalu simak lagi materi tentang mengurutkan bilangan ya, karena masih ada tugas yang harus soleh-soleha nanti kerjakan. Oke? Nah, untuk mengurutkan bilangan Bu Gina akan langsung saja ya, soleh-soleha ya. Oke. Nah, soleh-soleha mungkin tadi sudah Bu Gina beritahu ya, kalau untuk mengurutkan bilangan kita ada clue-nya atau ada petunjuknya, yaitu yang terbesar ke yang terkecil atau yang terkecil ke yang terbesar begitu ya. Jadi ini memang soleh-soleha juga sudah sudah beberapa kali mendapatkan materi ini ya. Jadi sekarang kita akan review. Oke, nah di sini ada kandang ayam ya. Siapa di sini yang di rumahnya punya kandang ayam? Ya, pasti yang punya peliharaan ayam biasanya kandangnya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita baca yuk teksnya ya. Jaki memelihara ayam di dalam kandang. Jaki memiliki 3 kandang ayam. Kandang ayam A jumlah ayamnya 35. Kandang ayam B jumlah ayamnya 42. Sedangkan kandang C jumlah ayamnya 39. Wah, tapi ini kayaknya kalau untuk kandang berisi 35, 42 dan 39 terlalu kecil ya. Mungkin ayamnya kecil-kecil mungkin ya, salah-salah ya. Oke, tapi ini kan hanya ilustrasi ya. Oke, salah-salah jadi di sini sudah kita dapatkan informasi bahwa Jaki memiliki ayam ya, memelihara ayam dan ada 3 kandang ayam ya. Kandang ayam yang pertama atau kandang A jumlah ayamnya 35, kandang B jumlah ayamnya 42 dan kandang C jumlah ayamnya 39. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa ayam di kandang A kurang dari ayam di kandang C. Atau 35 kurang dari 39. Ya. Lalu, ayam di kandang B lebih dari ayam di kandang C. Atau 42 lebih dari 39. Nah, ya, jadi ini kita membandingkan dulu ya, sebelum kita mengurutkan kita membandingkan dulu ya, jumlahnya lebih besar dari mana, kurang dari mana ya. Nah, jumlah ayam di setiap kandang dapat diurutkan soleh-soleha. Bagaimana urutannya? Ayo kita urutkan bersama. Nah, ya, ingat-ingat tadi kandang pertama 35 ayamnya, kandang kedua 42 dan kandang ketiga 39. Berarti kalau kita urutkan dari yang terkecil mana dulu soleh-soleha? 35 dulu, lalu 39, lalu 42 ya. Jadi kalau kita mengurutkan dari yang terkecil berarti kita mulai dari 35, 39 dan 42. Nah, bagaimana dengan urutan dari yang terbesar? Kita balik saja. Kita mulai dari yang paling besar tentunya, 42, kemudian 39, dan yang terkecil adalah 35. Wah, mudah ya, soleh-soleha. Pasti bisa deh soleh-soleha ya. Oke. Nah, soleh-soleha, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar ungkapan pemberitahuan dan mengurutkan bilangan. Untuk tugas hari ini, yang pertama tadi ya, soleh-soleha menuliskan arti dari papan pemberitahuan ini. Ya, arti dari papan pemberitahuan ini. Lalu soleh-soleha mengurutkan bilangan pada buku tema 7 halaman 55.
Ya, silahkan tuliskan jawabannya pada buku tulis tematik ya. Bagi yang punya buku yang sudah ada buku tema 7-nya, boleh dikerjakan di situ atau boleh juga ditulis di buku tematik sekalian dengan bahasa Indonesianya yang tadi ya, biar nanti fotonya satu aja sekalian gitu. Tapi kalau mau dua-duanya boleh, misalnya untuk bahasa Indonesianya ditulis di buku tematik, tapi kalau untuk mengurutkan bilangan di tema 7-nya ditulis di buku tema 7-nya itu boleh ya. Berarti nanti di fotonya dua ya, buku tematik satu, buku tulisnya satu begitu ya. Silahkan soleh-soleha ya. Oke, soleh-soleha. Nah, itu tadi ya. Alhamdulillah hari ini materinya tentang pemberitahuan dan juga tentang mengurutkan bilangan. Insya Allah mudah ya, soleh-soleha semuanya pasti bisa ya. Jangan lupa untuk langsung kerjakan tugasnya, jangan dulu main ya. Pokoknya soleh-soleha kerjakan dulu tugasnya. Kalau ada yang nyamper, mohon maaf jangan dulu ya. Pokoknya soleh-soleha kerjakan dulu tugasnya, selesaikan dulu. Baru nanti kalau udah selesai boleh main ya, supaya mainnya juga tenang. Karena tugas soleh-soleha sudah selesai ya. Oke, kalau begitu soleh-soleha, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih soleh-soleha yang sudah senantiasa sabar ya, dan selalu semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Yuk kita sama-sama berjuang ya, melawan semua kondisi ini dengan banyak-banyak bersabar dan bersyukur ya. Oke, kalau begitu Bu Gina pamit dulu ya. Terima kasih untuk hari ini soleh-soleha. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa untuk tetap di rumah dan tetap terapkan protokol kesehatannya ya. Terima kasih soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.